Samuel Cipta Darmaji merupakan kontestan Indonesian Idol musim ke-10 yang tereliminasi di babak 10 besar. Kita rahasia semesta. Sebelum itu, Samuel juga pernah menjadi kontestan Indonesian Idol Junior musim kedua dan mencapai babak 14 besar sebelum tersisih. Terbangkan ku kemana kau mau. Bakat Samuel dalam bernyanyi sudah terlihat sejak berumur 2 tahun loh viewers, yang mengikuti les vokal dan gitar sejak di bangku sekolah dasar. Dengarkan janjiku padamu. Datang ke Behind the Song membawakan lagu terbarunya bertajuk Aku, Kamu, dan Semesta. Seperti apa cerita di balik karya terbarunya ini? Hanya di Behind the Song. Menari dan melukis dunia, memberi makna cinta. Oh, kita rahasia semesta. Hello viewers, welcome back with me Cema. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Nah, seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar musik terupdate dari musisi favorit kalian. Dimana lagi kalau bukan di BTS Behind the Song. Viewers, sekarang Cema nggak sendiri karena Cema udah ditemani sama Samuel. Hai. Gimana? Kangen nggak sama Samuel ya kan? Udah lama banget nih kayaknya nggak muncul ya Udah kan? Dan lama, akhirnya dia mengeluarkan single terbaru. Yang ketiga, Bra. Spill dong singlenya. Jadi karena gue udah sempet nggak rilis setahun, itu di terakhir single kedua dan akhirnya gue comeback dengan lagu ketiga gue, Aku, Kamu, dan Semesta. Dan itu berarti bulan Mei. Nah, kemarin gue sempat lihat tuh di YouTube ternyata udah sampai hampir 500.000 views ya kan. lumayan. Dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan ya kan. Dan ternyata peminatnya banyak juga ya Samuel ini ya. Lumayan, terima kasih. Nah, sebelum ke lagunya gue mau nanya dulu Boleh. masalah-masalah lu ya kan. Boleh, Soalnya boleh. acaranya acara bongkar-membongkar aib sih sebenarnya. Bukan sih, enggak juga enggak kayak gitu ya. Boleh, Tapi boleh. ini siapa sekarang lagi ada di Lexington ya kan. Oh, Lexington. Lexington itu salah satu apartemen hunian mewah ya kan dengan fasilitas yang sangat lengkap. Dan nih untuk apa ya? Untuk kita nih anak milenial yang kesulitan untuk mendapatkan hunian terbaru. Nah, di sini tuh menawarkan apa ya? DP sejumlah 2% aja. Wah. Dan bisa langsung masuk nih ke Saya hunian jadi ini. pengen pindah ke sini. Tapi lewatan aku. Wah, keren gak tuh? Mungkin lu abis dari sini bisa langsung tuh ke marketingnya. Tanahku ya kan, tanahku gue pengen dong. Langsung, lagi bosan. 2% ya kan? Lagi bosan beli rumah aja, beli apartemen. Ya udah kita lanjut ya kan ke topik utama nih. Boleh. Samuel asalnya dari mana sih Samuel? Aku tuh dari Jakarta. Dari Jakarta. Beneran dari DKI Jakarta. Asli Jakarta nih. Asli. Pantesan. Samuel itu salah satu orang yang gak henti-hentinya buat ikut salah satu ajang ya kan. Salah satunya Indonesian Idol Junior. Iya, benar. Itu tuh Itu tahun kapan tuh? Itu tuh 6 tahun yang lalu. 6 Idol tahun Junior yang itu lalu. tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Terus Idol yang terakhir, aku season 10 itu 2019-2020. Nah, kan lu tuh udah ikutan Indonesian Idol Junior ya. Kan kalau misalnya orang udah punya nama nih, apalagi posisi lu cukup tinggi pada saat itu ya kan. Iya. Kenapa lu memutuskan untuk ikut Indonesian Idol yang senior ya? Sebelum junior sekarang senior. Karena sih aku rasa sejak dari agak jenjang Idol Junior itu masih ada kayak 3-4 tahun kan. 4 tahun aku sekolah, terus juga nyanyi-nyanyi juga di mana gitu, dan aku rasa kayaknya aku bisa lakuin lebih gitu loh. Kayaknya aku bisa Oke. lakuin lebih juga, dan umur aku juga masih muda, jadi kenapa enggak buat nyoba gitu. Dan ternyata jebret lolos sampai top 10 Lolos gitu. Sampai top 10. Emang yang junior sampai top berapa tuh? Top 14. Wah, berarti apa ya, keberuntungan lu memihak sama lu nih pada saat itu? Ya puji Tuhan sih, karena nggak nyangka juga kan, karena dari awal ikut idol yang dewasa ini yang tahun 2019-20 itu nggak ada niatan sebenarnya. Jadi kayak nggak ada yang kayak harus juara nih, harus masuk bahkan ke babak spekta. Karena memang waktu lalu umur gue tuh berarti masih 17 tahun. Wah, keren ya. Umur 17 tahun, terus berarti itu salah satu yang termuda? Jadi memang waktu Idol Junior itu gue posisinya paling tua di sana. Itu berarti umur 13 ya, 13 tahun atau 14 tahun aku lupa. Dan akhirnya break 3 tahun, terus habis itu pas aku masuk
di idol yang dewasa itu gue paling muda, 17 tahun. Kebalikannya ya kan, di Iya. junior lu yang paling tua, Paling di tua, seniornya lu yang paling paling muda, muda, ya kan. Tapi prestasinya cukup lumayan ya kan, Makasih, 10 amin, besar. amin, amin. Berarti lu seangkatan sama Liodra ya? Iya, Pada saat sangkatan itu? sama Liodra. Ah. Sama Liodra, Tiara, Ziva, Mahalini, Nuka, Keisha, gitu. Ini gue ngikutin banget ya yang season lu ini, Iya. karena semuanya tuh finalisnya keren-keren gitu kan. Terima kasih, terima kasih. Bener-bener berkualitas dan bahkan sampai saat ini kayaknya bisa diperhitungkan gitu kan. Kalian tuh saling balap-balapan menciptakan lagu dan ngetren semua gitu lagunya. Amin, amin, amin. Booming semua dan didengarkan. Yang dengarnya tuh nggak cuma ratusan ribu tapi sampai Jutaan, jutaan. ya, bener-bener. Luar biasa ya. Nah langsung kita spill lagunya ini, kayaknya viewers di rumah juga penasaran Boleh, kira-kira lagunya tuh apa sih? Boleh nggak sih diceritain tuh Ah, tentang apa, kayak gimana? Jadi Aku, Kamu, dan Semesta itu adalah lagu yang gue ciptain sendiri, dan memang lagu itu bercerita tentang ya yang sekarang orang-orang lagi alamin sih sebenarnya. Secara general tentang hubungan kita cinta, Benar. yang dimana dua orang sedang jatuh cinta dan benar-benar lagi baru-barunya, jadi lagi madly in love banget. Tapi yang namanya hubungan pasti sekarang ini pasti banyak banget yang namanya masalah. Kalau nggak beda agama, Benar. kalau misalkan jarak, atau mungkin ketidakcocokan, kan ada banyak banget kan masalah. Dan justru gue pengen kasih tahu di lagu ini bahwa kalau dua orang yang sedang jatuh cinta, pasti masalah apapun akan dihadapin berdua gitu. Akan dihadapin berdua dan bareng-barengan gitu. Bareng-barengan. Tapi ini kayak konsep video klipnya juga anak muda banget ya. Wah, lumayan. Menceritakan anak muda yang lagi jatuh cinta. Terus sebagai barista pada saat Iya, itu, barista. ya kan? Gue Bener ya? barista, iya. Tapi ini kenapa di endingnya lu nulis surat tapi ceweknya nggak ada? Ini kemana ceweknya sebenarnya? Jadi tuh sebenarnya konsep dari video klip ini memang tentang gue yang mengayal deh intinya. Oke. Jadi itu gue mengayal bahwa kisah cinta gue tuh bakal seperti ini, bakal seperti ini, dan kalau misalkan gue tuh posisinya lagi nulis surat buat dia gitu, dan ternyata gue tuh ngelamun bahwa gue kasih suratnya dan kita ketemu, kita kenalan kan, kayak kita kenalan, dan ternyata pas gue bangun kayak wah, itu ternyata cuma di mimpi gitu loh. Itu cuma mimpi ya kan? Dan memang jujur gue buat music videonya itu berbeda konsep dari arti lagunya sebenarnya. Masih mirip, cuman masih sama sih, cuman gue bungkus dengan beda cerita gitu, tentang Dibungkus dengan baik cerita. Aku, Kamu, dan Semesta. Itu tentang gue, elu, dan semesta yang tahu. Jadi mungkin walaupun itu cuma di khayalan gue tahu hubungan kita cinta kita gitu. Gue tahu hubungan kita cinta kita yang gue pikirin, walaupun gue nggak peduli lu tahu apa enggak, gue nggak peduli lu mau suka balik sama gue apa enggak, tapi ya intinya gue, lu, dan semesta tahu gitu bahwa gue sayang gitu sama lu. Gue sayang sama lo ya kan? Tapi kalau misalnya orang nih yang denger atau misalnya orang yang lihat dari lagunya sendiri ya, judul lagunya kayak Aku, Kamu, dan Semesta, kayak mau apa ya, pasti pikirnya tuh wah ini berarti menceritakan tentang gue yang berharap semesta tuh mendukung nih tentang hubungan ini. Tapi ternyata enggak ya, kalau misalnya Enggak. udah lihat lagunya sama lihat video klipnya sama dengan lagunya, malah terbalik ya kan? Iya, Kayak lu tuh malah berharap di situ. Iya, gue selalu menceritakan kisah cinta gue bukan cuma ke orang gitu, tapi gue menceritakan ke segala sesuatu yang berhubungan dengan semesta gitu. Kayak gue berdoa karena kan kalau mau ngomong religius pasti kita doanya ke Tuhan. Ya kan? Benar. Tapi maksudnya kalau misalkan kita berdoa secara spiritual, itu kan kita ya hitungannya kita berdoa kepada hal besar yang di atas gitu, kepada spiritual, yaitu semesta gitu. Gue membuat perumpamannya itu ya udah sebagai semesta gitu loh, kayak ya akan orang-orang puitis kayak wahai semesta gitu, kenapa aku nggak bisa sama dia gitu. Jadi kayak ya gue menceritakan hubungan gue, lu, dan semesta, nggak perlu orang lain tahu. Menarik ya ceritanya ya. Ternyata kayak setelah ngobrol itu gue jadi lebih tahu gitu loh tentang arti lagu tersebut ya kan. Karena pas lihat wah ini berbeda sekali gitu kan ternyata ya. Dan ternyata lebih dalam lagi cerita yang ada di dalam lagu tersebut setelah diceritakan nih sama Samuel ya. Nah kalau misalnya boleh tahu nih single keberapa sekarang? Sekarang kan udah single 3 berarti ya. Yang pertama apa, yang kedua apa? Yang pertama itu judulnya Salah, dari itu tahun 2020 benar ya, 2020. Tahun 2020. Terus Taksinda Puisi juga tahun 2020, dan akhirnya break setahun, Aku, Kamu, dan Semesta di 2022. Kenapa memilih tahun ini untuk mengeluarkan single terbaru? Gitu kan, kenapa nggak kayak di 2021? Gitu. Karena menurut gue 2021 adalah tahun gue yang
pertama gue ada kuliah, gue sibuk kuliah juga karena gue baru masuk semester 1 tahun 2021. Terus juga gue fokus ke, gue sama teman-teman gue itu punya podcast juga. Gue punya podcast bareng teman-teman gue. Dan di tahun 2021 itu adalah momen-momen dimana gue berpikir untuk gimana, gue mau jadi gimana gitu loh ke depannya. Gue mau merilis lagu seperti apa, gue mau menjadi Samuel Cipta tuh apa gitu loh di pandangan orang-orang. Dan akhirnya 2022 sempat ada satu lain hal yang membuat gue akhirnya sekarang gue berjalan indie, nggak sama label, karena mungkin di pertemanan kedua kan gue bareng sama Origin Music, dan akhirnya memang kita dua pihak memutuskan untuk oke, kita berjalan sendiri-sendiri. Dan ini single ketiga adalah single pertama gue yang berjalan sendiri, buatan gue juga, gue ngedirect juga buat musik video klipnya Semuanya. Emang ya semakin dewasa orang kayak semakin kreatif juga. Amin. Semakin menggebu-gebu nih untuk menciptakan suatu karya ya kan, karena kan kayak tadi udah dibilang sendiri kayak lu direct ini sendiri, menciptakan ini sendiri. Benar-benar. Berarti itu pengalaman lu sendiri. Pengalaman sendiri, cerita sendiri. Karena kan kalau kadang ya gampang mudah membuat lagu, apalagi ya seorang seniman juga nggak harus penyanyi. Seorang seniman yaitu pelukis, contohnya pelukis atau misalkan fotografer, semua itu tuh perlu pengalaman atau perlu sesuatu yang menjadi imajinasi buat dia tumpahkan ke karya dia kan gitu. Jadi gue rasa sangat gampang untuk ketika hal yang gue alamin gue tumpahin ke lagu gitu. Bener sih. Tapi ini di depannya boleh dimakan? Oh boleh, sebenarnya boleh. Boleh banget. Kayak sengaja disediakan untuk Samuel yang mau datang ke sini ya kan. Boleh kita segigit aja kali ya. Segigit, 2 gigit, sampai 3-3-nya juga Sampai 3 gigit juga. Iya nggak apa-apa. Yaudah, bentar ya guys ya. Tapi lu di sini nyaman nggak nih? Duduk ngobrol gitu ya. Nyaman dong. Nyaman. Nyaman banget. Nih kalau misalnya lu tinggal di sini mau nggak? Mau kan, gue tadi bilang gue pengen beli. Nah, di sini selain kenyamanan yang diciptakan ya kan, sama tempat-tempat ini ternyata di sini tuh kayak fasilitasnya lengkap. Ada kolam renang, ada gardennya juga. Tadi gue lihat tuh dari bawah aja tuh udah keren banget. Keren banget ya. Terus sistem keamanan di sini tuh bener-bener terjamin semua. Karena setiap kali kita masuk nih harus pakai akses dan ada kuncinya juga. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk sini, se-eksklusif itu. Nah kan lu tuh pernah ikutan Indonesian Idol Junior, Iya. ya kan? Terus lu ikut Indonesian Idol yang senior juga di season ke-10, ya kan? Season 10 ya. Berarti lu tuh udah kenal banget sama yang namanya musik, ya kan? Iya. Apa sih yang membuat lu tertarik dan perjalanan seperti apa sih? Dari mana lu kenal musik dan lain sebagainya? Musik sih sebenarnya selalu ada di dalam hidup gua. Jadi yang dari gua kecil, dari umur 2 tahun. Dari gua umur 2 tahun bahkan. Serius lu? Iya, dari umur gua 2 tahun. Dari 2 tahun lu udah tahu musik gitu? Gua udah demen musik. Gua juga udah demen jadi dulu tuh kan kalau misalkan gua di gereja itu gue tuh dengerin lagu dan gue punya albumnya gitu loh. Gue punya albumnya dan gue hafal dari urutan nomor 1 sampai nomor 7 atau 8 gitu. Gue inget gitu loh. Jadi memang dari kecil memang udah suka aja sih sebenarnya sama musik. Dan akhirnya umur 4 tahun, 5 tahun akhirnya dilesin sama mama. Dan akhirnya di SD gue ikut paduan suara. Paduan suara dan lomba-lomba kemana-mana. Dan gue capek nyanyi dalam grup. Dan akhirnya gue di SMP gue coba untuk ngeband bareng teman-teman. SMP gue ngeband bareng teman-teman dan ikut lomba-lomba juga. Dan sampai itu SMA, berarti SMA 1 gue ngeband juga, dan akhirnya di SMA 2 gue ikut Indonesian Idol yang dewasa. Nah tadi ngomong-ngomong masalah band, lu kan main band dari SMP SMP ya. ke SMA, terus ikut juga beberapa festival. Iya, festival. Berarti udah terbiasa dong dengan lomba-lomba kayak gitu? Jujur itu ada nilai plusnya sih. Nilai plusnya itu nambah keberanian juga dan mental juga kan, karena terakhir itu gue lomba band terakhir gue itu tuh di gue nggak bisa nyebutin acaranya sih, cuman itu lomba se-Indonesia. Itu lomba se-Indonesia. Gue di situ ketemu Nuka, tahu Nuka kan? Tahu. Gue ketemu kakaknya Nuka. Dia itu drummer band juga barengan sama gue. Dan akhirnya gue tuh di situ bener-bener diliatin. Jadi tuh kayak auditorium yang gede banget. Gue lomba di tengah-tengah situ dan itu pertama kali gue ngeliat crowd sebanyak itu. Dan walaupun gue nyanyi gitu loh, tapi kan tetap aja gitu loh gemetar gitu walaupun bareng-bareng satu band gitu loh, rame-rame. Dan akhirnya puji Tuhan aja gue dapet juara 3 atau 2, kalau nggak salah, juara 2
dua. Se-Indonesia itu. Iya, lumayan. Itu pas SMA. Pas SMA, ya. Jadi sih kalau pilihan gue untuk menyanyi solo itu memang dari kecil sih. Dari kecil gue memang suka nonton Indonesian Idol juga gitu loh, ngeliat almarhum Mike Mohede juga, terus juga Bang Judika juga. Banyak sih sebenarnya yang gue tontonin karena dari kecil nyokap juga suka nonton Indonesian Idol. Jadinya gue kadang suka ngikut dan gue sering gitu bilang ke mama kayak kapan ya bisa di sana gitu loh, kapan bisa di sana. Dan akhirnya karena ada audisi Idol Junior waktu lalu, pertama Idola Cilik. Jadi tuh gue cuma audisi doang sih kalau Idola Cilik. Nah di Idol Junior gue kaget lah, kok bisa gitu loh, kok bisa lolos terus dan dapat top 14 kan. Di situ pengalaman tuh pertama gue. Dan di saat itu juga itu kan justru Idol Junior itu pas-pasan SMP dong. Benar. SMP pas gue lagi ngeband juga gitu loh. Pas gue keluar di sana dilema tuh, gue mau ngeband tetap apa mau nyanyi solo gitu loh. Sampai akhirnya gue ya udahlah, karena ada teman-teman gue ngeband aja, gue lomba-lomba juga, ya dapet duit juga kan. Dapet duit juga kan ngeband. Semuanya karena duit ya. Ya bisa dibilang lah ya, realistis aja ya. Bener, gitu. realistis. Sampai akhirnya pas SMA gue coba peruntungan gue lagi dan sekarang gue ngerasa ya udah, gue kayaknya memang harus nyanyi solo gitu loh sekarang gitu. Dan akhirnya bisa menciptakan 3 lagu ya kan, dan lagu terakhir ini yang cukup booming ya kan, apalagi di direct sama diri sendiri kayak lebih puas aja dengan hasilnya ya kan. Sangat puas. Nah kalau misalkan ngomongin masalah lagunya, itu konsep video klipnya sendiri kan kayak Korea gitu. Iya, Korea. Emang lu kiblatnya ke sana? Sebenarnya gue gak gitu ngikutin dan hardcore fans Korea sih sebenarnya, enggak. Untuk jadi penyanyi Korea pun sebenarnya gue bukan tipe orang yang mau gitu loh. Kayak wah gue harus kiblat gue ke Korea nih, enggak. Justru untuk orang-orang yang tahu gue gak kesana sama sekali gitu loh. Gue bahkan gak kesana sama sekali, tapi memang muka gue aja yang mungkin oriental ya. Iya, jadi kayak identiknya gitu kan kesana. Iya, gitu. identiknya Opa Korea gitu kan. Korea. Jadi ya mau nggak mau gue menerima, dan akhirnya gue nggak mau terlalu idealis untuk nggak membuat musik video yang Korea gitu, karena banyak fans gue pun juga Semunity yang minta, ayo dong Kasem buat dong kali-kali musik video yang ala-ala Korea dong gitu. Dan akhirnya yaudah di single kali ketiga ini gue coba untuk ya udah ayo gitu loh kita buat merealisasikan mimpi dari para fans ya kan. Benar. Tapi kalau sama untuk acting sendiri, kira-kira apa yang udah lu mainin tuh? Kalau acting sebenarnya belum yang terlalu deep banget sih sebenarnya. Cuman memang deket-deket ini ada rencana memang pengen ngambil mini series dari novel juga. Jadi memang sebenarnya banyak teman-teman gue juga yang memang udah main film juga gitu loh. Ada Ziva, Liodra, Tiara juga, Keisha juga, Mahalini juga, dan gue rasa gue sebenarnya sempat gitu loh, sempat memang ada panggilan-panggilan juga gitu loh di salah satu ya production juga. Cuman sempat bentrok juga, terus juga sempat nggak cocok juga gitu loh. Jadi memang doain aja kalau misalkan nanti ada kesempatan lagi, kalau misalkan memang dikasih kesempatan lagi ya siapa tahu gue bisa juga kan gitu jadi aktor gitu. Kira-kira musisi favorit lu siapa sih? Di Indo apa di luar? General. Secara general sebenarnya ada beberapa sih ya. Sebenarnya ada beberapa musisi favorit gue. Cuman kalau yang dari kecil, yang gue look up banget. Jadi itu sebenarnya cerita singkat aja, bokap gue itu penyuka musik-musik jazz. Musik jazz, blues dan kawan-kawannya. Tapi gue dari kecil tuh memang diajak sama bokap gue ke jazz bar, terus juga kemana-mana. Jadi gue dari kecil tuh demen banget ngedengerin Michael Bublé. Kalau Indo, Malik and Essence. Bahkan gue di luar, musisi luar gue suka juga soul R&B, Daniel Caesar. Itu justru gue look up banget ke Daniel Caesar walaupun dia bukan yang jazz atau gimana-gimana juga gitu loh. Harapan untuk lagu lu? Harapan buat lagu gue di single ketiga gue yang Aku, Kamu, dan Semesta ini, gue harap makin banyak orang yang mencintai lagu-lagu gue, bahkan mencintai Samuel Cipta juga. Dan gue pengen nunjukin bahwa musik itu ketika dibuat pakai hati pasti sampai juga ke hati lain gitu. Bener. Amin. Kelas lu. Kelas. Luar biasa. Thank you lu Samuel ya. Thank you Kak. Untuk sharingnya, dan mudah-mudahan lagu Samuel yang terbaru ini bisa dicintai dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Ya. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita tutup, boleh gak sih nyanyiin satu penggal boleh dong. lagu lu? Dengarkan janjiku padamu, kau tempat pulangku. Aku, kamu,
dan semesta tahu. Dengarkan janjiku padamu, kaulah tempat pulangku. Aku, kamu, dan semesta tahu. Aku, kamu, dan semesta tahu. Selamanya kita akan bersatu.